Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari ulang mengenai turunan fungsi aljabar, di mana mungkin turunan fungsi aljabar ini sudah dipelajari sebelumnya, tapi kita akan review ulang turunan fungsi aljabar oleh Gita Fitri Alaudin. Nah, coba kita lihat fungsi yang ini. Ini adalah contoh turunan fungsi aljabar. Fx sama dengan x kuadrat tambah 3x ya. Mau kita turunkan menjadi fx, f aksen x sama dengan 2x plus 3. Bagaimana caranya? Kita pelajari bareng-bareng. Nah, di turunan fungsi aljabar ini, misalkan kita mempunyai sebuah fungsi, fungsinya itu berbentuk seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bagaimana kalau setiap pangkat-pangkatnya itu kita turunkan? Yang diturunkan itu kan adalah variabel yang mempunyai pangkat ya. Kemudian juga sebenarnya konstanta itu adalah variabel yang mempunyai pangkat 0. Jadi kalau misalkan kita turunkan jadi semacam pengalih ya, pengalih koefisien atau konstanta. Nah, bentuknya seperti apa? Coba kita lihat di sini. Misalkan saya mempunyai sebuah fungsi fx ya. Fungsi fx maka diturunkan menjadi f aksen x. Nah, jika kalau misalkan sudah ada tanda petik seperti ini, maka ini tandanya sudah diturunkan. Sudah diturunkan untuk turunan yang pertama. Nah, kemudian ada bentuk lain yang seperti ini. Fx sama dengan y. Nah, bentuk fx sama dengan y atau fx adalah y. Kalau misalkan menemukan fx sama dengan y ini, kalian tidak perlu bingung karena misalkan kita turunkan fx sama dengan sekian, lalu kemudian hasilnya y sama dengan sekian itu. Jangan bingung karena keduanya ini sama saja. Kemudian misalkan bentuk pertama nih. Jika saya mempunyai fx sama dengan k di sini adalah konstanta ya. Dimana konstanta ini kan pangkatnya itu adalah 0. Jadi kalau misalkan f aksen x untuk yang bentuk yang seperti ini, turunannya adalah 0 karena k itu adalah konstanta. Konstanta di sini adalah pangkatnya 0. Jadi kalau misalkan kita turunkan, hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua, ini bentuk yang kedua, jika saya mempunyai fx sama dengan ax ya, ax, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a. Karena di sini x di sini kan adalah pangkatnya 1 ya. 1 turunkan ke sini ke depan, kemudian 1 dikurangi 1 itu kan 0. X pangkat 0 itu kan 1 ya. Jadi kita tulis saja langsung f aksen x sama dengan a. Kemudian yang c, turunan bentuk yang ketiga. Jika saya mempunyai fx sama dengan x pangkat n, nih, bentuknya seperti ini, x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan nx, n dikurangi 1. Jadi n-nya itu diturunkan dulu ke depan, ya, nx, kemudian n-nya dikurangi 1, pangkatnya dikurangi 1. Selanjutnya, bentuk yang keempat, jika saya mempunyai fx sama dengan ax pangkat n. Ini gabungan dari bentuk yang kedua dan ketiga digabungkan jadi seperti ini. Ax pangkat n. Maka diturunkannya adalah seperti biasa. N-nya turunkan ke depan. Jadi a nx kemudian pangkatnya dikurangi 1. Di sini n pangkatnya n dikurangi 1. Kemudian bentuk selanjutnya, jika saya mempunyai fx sama dengan ux ditambah atau dikurangi ya, itu tergantung bentuknya. Kemudian Vx di sini, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x ditambah atau dikurangi ya, v aksen x. Di mana ux dan vx di sini adalah sebuah fungsi. Jadi keduanya kita turunkan satu-satu, kemudian baru kita operasikan ditambah ataupun dikurangi. Kemudian selanjutnya, jika saya mempunyai fx sama dengan ux dikali vx,
maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ya, ditambah ux dikali v aksen x. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau misalkan ininya di dalam bentuk perkalian ya. Turunkan dulu keduanya, ux dan vx-nya turunkan satu-satu, kemudian masukkan ke dalam bentuk seperti ini. Penyelesaiannya seperti ini. Itu ya, gampang ya. Lanjut. Oke, jika fx sama dengan ux dibagi vx ya, ini pembagian, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ya. Bentuknya masih sama seperti ini. Cuma ini bedanya dikurangi. Dikurangi ux dikali v aksen x, kemudian dibagi dalam kurung vx kuadrat. Bentuknya seperti ini. Jadi sama saja, turunkan satu-satu, kemudian baru masukkan ke dalam bentuk yang seperti ini. Kayak gitu. Gampang kan? Lanjut. Kemudian ini bentuk yang H. Jika fx sama dengan dalam kurung ux pangkat n, ya, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n. Ini bisa juga disebut sebagai turunan berantai ya. Karena pertama turunkan dulu ini n dalam kurung ux, n dikurangi 1. Kemudian setelah itu yang di dalam ini ux di sini diturunkan juga jadi u aksen x. Diturunkan. Jadi ini juga bisa disebut sebagai turunan berantai. Contoh, misalkan contoh soal biar lebih mengerti. Soal, tentukan f aksen x jika a, x kuadrat ditambah 3x, kemudian yang b, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 6. Alternatif penyelesaiannya seperti ini. F aksen x sama dengan 2x ya. 2-nya kedepankan, kemudian 2 dikurangi 1. Jadi 2x pangkat 1. Jadi kita tulis 2x saja. Ditambah 3, karena di sini x adalah pangkat 1. Jadi 1 kali 3 adalah 3, x pangkat 1 ya. Jadi 1. Jadi kita tulis 3 saja di sini. Kemudian yang kedua, x kuadrat dikurangi 2x tambah 6. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x dikurangi 2. 2-nya kedepankan, ya, 2x, x pangkat 1. Kita tulis saja 2x. Kemudian ini sama bentuknya seperti ini, kita tulis 2 saja. Dan ini adalah konstanta ya. Dimana konstanta kalau diturunkan itu sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah f aksen x sama dengan 2x dikurangi 2. Itu mungkin. Ya, itu mungkin review kita hari ini. Mudah-mudahan bisa mengingat ulang materi-materi yang memang sudah dipelajari sebelumnya. Ini materi-materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya, coba perbanyak latihan di rumah, kemudian juga tetap semangat dalam mempelajari materi-materi dalam matematika, karena usaha dan doa ya, tidak akan mengkhianati hasil. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.